Nah, itu Kalau saya sudah masuk. Bisa sudah baru masuk dari Ya. sini Terima ya. kasih. Bisa sama Nindi. Nindi mana bisa? Nindinya nanti nyusul, Pak. Oh iya, salam ya Nindi ya. Lagi. Iya, Pak. Ya. Ini Pak Ahmad Mustafi juga belum ada gambarnya sama siapa? Ini Amjam 00 juga belum ada gambarnya ini. Ya sebentar ya. Nanti masing-masing juga mungkin kalau nggak saling kenal bisa saling perkenalkan ini karena kan kebetulan nggak terlampau banyak yang bisa konfirmasi pada sore hari ini. Jadi hanya kita aja, tapi tidak apa. Memang ini maksudnya tadinya untuk ini sih wakil-wakil organisasi kemasyarakatan ya, organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kerja KJRI Frankfurt, dan juga siapa kalau masyarakat siapa yang bisa hadir silakan aja gitu. Siapa yang bisa bergabung di sini gitu ya. Sebentar lagi tuh yang dari Forum segala macam teman ya. Oh ya, sudah ada lagi yang gabung dengan kita. Sudah 16 orang. Ya, 16 orang. Siapa itu? Ya. Ibu Titi ya? Ibu Titi itu ya? Ibu Titi Sugiyarti, bisa dengar? Suaranya mungkin di-on kan Ibu Titi? Bisa Pak, bisa. Ya, sudah dengar ya. Gambarnya baru masuk. Ya. Siap. Ya, dari sekarang yang belum tinggal beberapa lagi. Nanti sebelum kita mulai ya. Jadi Ibu Titi dari mana Ibu Titi ya? Jawa Timur Pak. Di sininya di mana? Di sininya? Heilbronn. Heilbronn ya. Ya, dekat mana? Ya, di dekat mana ya? Ibu Titi ya? Heilbronn Dekat Stuttgart ya? Itu ya. Halo, Ibu Titi? Iya Pak. Ya sudah. Itu ada satu lagi dari Bochum Dortmund sudah kelihatan gambarnya. Bochum Dortmund ya, sudah kelihatan gambarnya. Ya memang tidak terlampau mudah juga nih mengelola berkali-kali kita adakan Zoom juga ada gangguan teknis selalu seperti ini. Itu yang baru masuk dari mana? Tidak, bukan yang sebelah kiri bawah. Oh ya, Amjam 00 ya, itu ya. Amjam 00 sudah ada gambarnya, barusan. Sudah ada gambarnya. Ini tinggal dari Mas Tito, sebentar lagi gabung Mas Tito ya. Ya, belum ada gambarnya. Selalu ada delay nih kalau kita lakukan Zoom berkali-kali, tapi tidak apa ya, yang penting sudah kita lakukan, kita upayakan. Mas Tito bisa ini gambarnya di-on kan? Udah. Masih Indonesia ya. Baru boleh terima. Pak Musnya gimana kita mulai atau itu kasih kode aja? Ya mungkin kita mulai sambil jalan aja ya, Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita juga tidak terlampau banyak. Ini terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama sesuai dengan topik kita kali ini, beberapa kali topik kali ini pengganti open house sebetulnya ya. Halal bihalal Idul Fitri 2020, saya dan juga keluarga besar KJRI Frankfurt mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya kepada Bapak Ibu semuanya, kepada yang senior, paling senior di sini ada Pak Billy, Bu Sri Tuntuan semua, dan juga rekan-rekan semuanya yang tidak dapat pada kali ini, Lebaran kali ini tidak dapat berjumpa langsung dengan kami. Biasanya selalu ada open house ya, sudah 2 tahun ini paling tidak dengan ratusan
tahun lalu 800 lebih itu yang datang gitu ya. Nah, tapi untuk yang kita di Frankfurt ya, sekitar biasanya kita berkumpul situ, tapi tahun ini tidak diadakan karena memang situasi yang spesial ya, spesial karena wabah COVID ini. Tapi dari KJRI Frankfurt sebagai penggantinya, kami kemarin juga membagi-bagi makanan lebaran ya, makanan lebaran saya nggak tahu yang untuk pelajar terutamanya ya, tapi Tisa nggak datang waktu itu ya, Tisa dari Kisen nggak datang ya kamu ya, kejauhan ya. Iya, Nah, Pak. ya, Iya. pelajar mahasiswa yang di sekitar sini kita bagikan makanan lebaran sebagai pengganti open house kita. Nah, tentunya selain juga kami bersilaturahmi halal bihalal, tentunya saya juga ingin menyampaikan beberapa hal pada Bapak Ibu. Memang ini utamanya yang kami undang adalah dari organisasi kemasyarakatan. Jadi diharapkan bisa juga menyampaikan kepada sambutannya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi juga terbuka tentunya kepada masyarakat Indonesia yang ingin bergabung. Jadi dalam situasi yang spesial, saya bilang dalam kondisi pandemi corona ini, tentunya di Jerman sekarang kita pada masa transisi ya, pada masa transisi sudah mulai ada keterbukaan di sini. Kalau kita lihat di tengah kota Frankfurt ini, bahkan situasinya kadang-kadang sudah sangat ramai gitu ya. Padahal pemerintah Jerman masih mengharapkan adanya physical distancing, social distancing, adanya protokol kesehatan, pakai masker. Ini teman-teman saya sini semua juga pada pakai masker di ruangan ini, kecuali saya karena saya harus bicara. Nah, harus cuci tangan semuanya. Nah, saya harapkan ya kepada masyarakat Indonesia juga untuk tidak menjadi euforia ya untuk karena keterbukaan ini, kemudian menjadi merasa bebas semuanya untuk keluar dan jaga kesehatan. Itu yang kadang-kadang khawatir juga saya melihat keterbukaan yang tiba-tiba seperti itu, kemudian yang biasa mungkin saya lihat sepi, kemudian ya ramai sekali di mana-mana ya. Nah, mohon pada masyarakat, karena Bapak Ibu mewakili juga anggota-anggota masyarakat lainnya di organisasi yang Bapak Ibu wadahi, tentunya sampaikan agar tetap berhati-hati gitu ya, tetap menjaga kesehatan, ikut aturan apa yang diregulir ya oleh pemerintah Jerman, jaga jarak, pakai masker ya, kalau pakai masker ya pakailah masker gitu ya, untuk menjaga kita sendiri dan juga menjaga orang lain. Nah, itu yang tentunya kita harapkan, dan juga tentunya terus kami harapkan masyarakat Indonesia menjaga kekompakan, kerukunan, dan saling bantu juga ya, saling bantu terutama dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa yang sangat menantang ini ya, saling bantu jika ada yang terkena, dan memang ada beberapa warga Indonesia juga yang terkena. Kami berusaha mencatat di KJRI Frankfurt dan juga memberi bantuan pada mereka yang terkena COVID ini ya, corona, dan biasanya dari sesama masyarakat juga kami dapat informasi tersebut ya. Nah, jadi kalau jika memang ada yang terkena, tidak usah segan-segan ya, itu bukan kita harus malu kalau kita kena, tapi juga justru kita saling harus menjaga dan juga diinformasikan ke kami dengan kenapa ya, karena memang pemerintah Indonesia berusaha mencatat. Kalau Bapak Ibu ikuti dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, memang situ ada catatan berapa warga Indonesia yang sudah terkena, kemudian bagaimana perkembangannya, diikuti terus itu. Nah, itu memang maksudnya terutama dari sama warga lah, ya itu bisa saling menjaga, saling membantu. Dan kepada adik-adik yang di PPI juga selalu saya harapkan terutama untuk saling membantu pada terutama mahasiswa baru ya, mereka juga diharapkan untuk lapor diri, terutama warga baru yang ada di wilayah KJRI Frankfurt untuk lapor sini. Kemudian kalau yang di wilayah Berlin lapor ke KBRI, Dutaan Besar Indonesia di Berlin, dan ataupun di Hamburg juga sama. Nah, itu yang kami harapkan dari warga Indonesia sini, ikuti perkembangan
aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat masing-masing semua itu kita menyelenggarakan aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat, pemerintah Jerman ini, kemudian juga ikuti juga mungkin pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh kalau sini oleh KJRI Frankfurt. Jadi mungkin ada pengumuman-pengumuman yang relevan dengan keadaan Bapak Ibu semuanya. Nah, dari kami sendiri di KJRI Frankfurt tentunya mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kami monitor kondisi warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja kami, ada di 6 negara bagian ya di Jerman ini. Kami monitor dan jika diperlukan juga selalu kami upayakan memberi bantuan. Di sini juga ternyata menjadi salah satu pintu ya untuk bisa kembali ke Indonesia. Jadi sudah paling tidak 1.000 lebih anak buah kapal yang lewat sini itu ya untuk pulang ke Indonesia. Nah itu juga kami fasilitasi, baru hari ini juga dari Zagreb tadi lewat sini kemudian pulang ke Indonesia. Jadi kami juga berikan bantuan dalam hal repatriasi ya, pemulangan warga negara Indonesia yang memang harus pulang, membutuhkan gitu ya, membutuhkan. Nah kemudian juga mungkin itu saya sampaikan ikuti apa yang menjadi kebijakan tidak hanya pemerintah sini, tapi juga pemerintah Indonesia. Yang terbaru mungkin kepada adik-adik yang pelajar mungkin dari PPI semuanya ini perlu juga untuk mengetahui himbauan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kepada mahasiswa yang ingin bepergian ke Indonesia ya, pulang sementara untuk pulang tidak dengan alasan khusus agar ditunda dulu. Itu himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali memang mereka yang sudah habis masa tugasnya ya, masa sekolahnya ya memang harus pulang, memang pulang. Tapi kalau yang tidak perlu banget dihimbau untuk menunda terlebih dahulu selama masa pandemi ini untuk putus mata rantai ya, mungkin kalau udah dengar diskusinya itu kan, jadi tidak ada imported cases atau apapun itu. Nah kemudian juga kalau untuk teman-teman Bapak Ibu yang harus pulang ke Indonesia juga harap diikuti protokol kesehatannya. Protokol kesehatan itu juga berkembang terus ya, sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada di Indonesia dan di dunia gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kalau yang ingin pulang ke Indonesia harus diminta ya untuk membawa health certificate yang menunjukkan adanya bebas COVID misalkan itu ya. Jadi itu yang diminta. Kemudian ada prosedur lagi juga meskipun sudah bawa itu ya dalam masa 7 hari berlakunya gitu ya, dalam bahasa Inggris. Jadi memang ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Kalau tidak bawa nanti ada prosedurnya lagi, dites di sana, sementara menunggu tes harus karantina. Kalau negatif bagaimana, positif bagaimana, nah itu ada di website di sosmednya juga KJRI Frankfurt, atau kalau tidak jelas bisa tanya ke Mas ini ya, KJRI Frankfurt ya. Nah itu memang berkembang terus saya sampaikan, tapi yang terakhir seperti itu, jadi memang ada persyaratan khusus. Nah itu yang jadi saya bilang harus diperhatikan. Warga negara Indonesia yang ada sekarang di Indonesia memang diharapkan tidak bepergian ke luar negeri, yang di luar negeri cepat-cepat pulang ya kemarin itu kan, karena memang masing-masing mengadakan pembatasan mobilisasi gerakan antar negara ya. Kalau kita dengar sekarang sudah mulai akan ada wacana membuka ya, kalau di Eropa ini kan tanggal 15 Juni katanya ya, kita ini sesuaikan lagi nanti dari waktu ke waktu. Nah itu yang dilakukan pemerintah Indonesia dan KJRI Frankfurt. Di sini kami membantu dan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Dan di kami sendiri di KJRI Frankfurt, meskipun pada masa kemarin pembatasan pergerakan yang hampir semuanya juga tutup di mana-mana ya sejak bulan Maret pertengahan sana ya mungkin ya, menuju akhir Maret hingga mungkin seminggu 2 minggu lalu, kami tetap masih buka kami. Jadi meskipun kalau di sini tetangga-tetangga di sini ada konsulat Prancis, Yunani semuanya pada tutup, kami tetap buka kemarin sebetulnya, dan itu tetap kami berikan layanan kekonsuleran. Jadi kalau Bapak Ibu yang
ingin mengurus paspor atau mengurus surat-surat keterangan, semuanya tetap dapat dilakukan, gitu ya. Tapi metodenya lain, nah itu yang mungkin harus juga diperhatikan dan ikuti terus, mungkin juga akan berkembang terus ya. Itu metodenya yang utamanya memang kami hindari kontak fisik langsung, gitu ya, kontak fisik langsung. Jadi urusan semuanya dilakukan by appointment, gitu ya, by appointment. Untuk paspor pun ya karena kapasitas di sini yang terbatas, ya kami harapkan yang lebih urgent lah yang dilayani lebih dulu, gitu ya. Jadi paspor misalkan yang sudah akan habis 3 bulan masa berlakunya, itu yang akan kami proses lebih awal, gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu tentunya yang urgent silakan telepon ke kantor, itu pun tetap bisa dilayani dengan jalur khusus ya. Tapi surat-surat keterangan macam-macam lainnya diproses sebisa mungkin melalui surat menyurat ya. Jadi semuanya dikirimkan ke kami per surat dan kita harapkan bisa diproses, dikembalikan ke surat juga, jadi tidak harus datang dan tidak ada kontak khusus. Kalau datang sini mungkin beberapa teman atau di Frankfurt ini yang sudah pernah sini sekarang ya tetap harus memenuhi protokol kesehatan ya, dicek suhu tubuhnya, kemudian diminta cuci tangan dengan hand washer ya itu, dan kemudian juga jika diperlukan di dalam ruangan memakai juga sekarang memakai masker ya, masker. Nah itu yang kita lakukan. Dan kemudian selama ini kami juga sudah menerima ya permintaan bantuan ya secara ya sesuai dengan kemampuan kami juga ya tentunya ya. Kami sudah bantu juga sebisanya. Yang pada tahap awal itu banyak permintaan masker ya. Memang sudah banyak, beberapa ribu sudah kita bagikan. Tentunya yang paling membutuhkan, urgent membutuhkan itu yang menjadi prioritas kami ya, untuk kami salurkan. Nah, itu masker-masker, hand sanitizer pada tahap awal. Nah sekarang sudah banyak ada di pasar, sehingga kebutuhan itu sudah lebih berkurang ya daripada tahap awal ya. Saya ingat bulan Februari, Maret ya sampai April, tapi sekarang sudah banyak berkurang karena bisa kita dapat di pasar. Tapi sekarang kebutuhan untuk lain ya kami juga catat dan sebisa mungkin juga kita bantu. Ada yang karena putus kerja, ada yang yang hubungi saya karena orang tuanya di Jakarta tidak menjadi putus kerja, ada yang putus kerja sini, ada juga yang orang tuanya di Jakarta yang putus kerja sehingga mengalami kesulitan keuangan ataupun mengalami kesulitan memberi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Nah, kami berusaha mencatat dan juga membantu ya sesuai dengan kemampuan kami. Jadi silakan jika memang ada teman-teman adik-adik yang membutuhkan, disampaikan saja ke kami. Nanti jika memang ada sosisnya ya tentunya akan kami bantu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hal-hal tadi mohon menjadi perhatian juga kepada Bapak Ibu semua teman-teman. Nah setelah ini kami juga mempunyai rencana mungkin nanti akan ada pelayanan konsuler secara online ya. Kalau ini mungkin untuk semuanya ya di 6 wilayah negara bagian dari Bayern, dari Baden-Württemberg, Saarland, Hessen, North Rhine-Westphalia, dari Rheinland-Pfalz ya. Tapi mungkin setelah ini akan ada juga sesuai kebutuhan konsultasi secara online kepada beberapa negara bagian yang butuhkan, mungkin ganti-gantian nanti dari Bayern dan Saarland dulu satukan, kemudian Hessen dan Baden-Württemberg, kemudian sesi ketiga bisa North Rhine-Westphalia dengan Rheinland-Pfalz. Akan ada sesi selanjutnya untuk hal-hal teknis yang terkait dengan pelayanan ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan terkait paspor, surat-surat konsuler ataupun juga apapun yang terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan sosial budaya yang dilakukan.
yang terakhir mungkin juga perlu dicatat kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, jadi hotline KJRI Frankfurt juga selalu terbuka. Itu Bapak Ibu bisa sampaikan, tentunya kalau tengah malam ya mungkin tidak dijawab langsung gitu ya, meskipun prinsipnya itu kami siap menjawab, tapi mungkin pada keesokan harinya lebih baik ya. Jadi juga yang megang hotline itu juga ada kesempatan tidur dulu, kemudian besok pagi kadang-kadang juga memang nggak malam ya, kalau urgent ya tidak ya, bagian yang bisa disampaikan ya ada coba ya, tapi kalau dijawab saat itu ya berarti mungkin yang megang hotline itu sedang tidur ya, kalau misalkan memang sedang tengah malam. Tapi prinsipnya kami selalu melayani konsultasi juga itu ya, baik melalui sosial media ataupun juga melalui hotline, dan itu bisa dijangkau oleh Bapak Ibu, teman-teman semuanya di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Demikian mungkin pesan-pesan dari saya yang memang biasanya juga dalam kesempatan Lebaran atau halal bihalal ya, terutama di Frankfurt ya, dengan masyarakat Muslim Indonesia saya sampaikan, tapi kali ini saya sampaikan secara umum kepada Bapak Ibu semuanya, terutama yang membawahi dari organisasi masyarakat, karena memang saya sampaikan tadi, saat ini saya tidak bisa misalkan atau tim dari KJRI Frankfurt tidak bisa ke Aachen atau ke München ataupun ke tempat-tempat lain, tapi dengan teknologi tentunya hubungan kita tetap dapat berjalan. Itu dari saya. Nanti setelah ini masing-masing bisa memperkenalkan diri, karena memang tidak terlalu banyak, mudah-mudahan ada waktunya, tapi sebentar-sebentar ya ini karena waktunya juga. Nanti kalau ada konsultasi yang khusus bisa ada permasalahan atau hal-hal spesifik bisa hubungi lagi secara bilateral ya ke KJRI Frankfurt, ataupun kami juga akan saya sampaikan tadi membuka juga layanan kekonsuleran ataupun sosial budaya ke negara-negara, ke masing-masing negara bagian nantinya setelah ini. Demikian dari saya sampaikan lagi selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu yang merayakan ya. Mohon maaf lahir dan batin dari kami semua, dari saya dan dari tim di KJRI Frankfurt ini. Mungkin kalau bisa saling biar juga mengenal, ini ada yang dari München, dari Frankfurt, dari Aachen, dari mana ini ya, bisa bergantian satu persatu mungkin secara singkat-singkat. Dari Pak Willy, mungkin Pak Willy kalau yang paling senior siapa nih? Mungkin Pak Willy atau Bu Sri Tuntuan ini? Pak Willy? Ya. Dengar Pak Willy? Pak Willy paling senior. Oh, Pak Willy yang paling senior siapa ini makanya? Halo, Pak Willy. Oh, belum, mungkin suaranya nggak ada ya? Kan Bapak Willy harus unmute. Oh, Pak Willy suaranya di-unmute, Pak Willy. Bisa gitu. Oh, kok nggak ada suaranya? Nggak ada. Atau yang lain dulu ya Pak Willy ya? Yang lain dulu ya, nanti kembali lagi ke Pak Willy ya. Siapa yang dari, siapa Mas Tito, ada nggak Mas Tito? Mau tanya boleh nggak Pak? Iya boleh. Bu Sri Tuntuan, gambarnya mana? Ini saya kameranya nggak bisa pencet Pak sayang. Tapi suaranya ada toh? Ada. Mau tanya begini Pak. Ini belakangan kan viral berita-berita adik-adik yang pulang ke Indonesia itu ada yang agak kesulitan di bandara di Jakarta Pak. Apakah dari KJRI atau KBRI bisa membantu mereka, Pak? Ya. Jadi itu mereka kan dikarantin, lantas tidak ada informasi. Ini saya sedang memikirkan bagaimana informasi ataupun apa yang bisa dikerjakan dari sini bisa sampai kepada adik-adik yang harus pulang, Pak, yang studinya sudah selesai. Ya.
Ya. Oke Bu Sri Tuan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Nanti pasti ya insya Allah kalau bisa kita berjumpa lagi ya, nanti bisa diskusi lagi. Tapi untuk yang pulang-pulang tadi saya sampaikan Bu Sri Tuan. Jadi memang ada aturan, jadi nggak hanya untuk yang pelajar, yang mahasiswa, maupun saya pun juga kalau pulang juga harus mengikuti aturan yang sama. Saya kan juga bentar lagi akan berakhir ya, tapi saya juga melihat apa yang harus saya lakukan sama persis seperti itu Bu. Jadi saya sampaikan tadi, jadi memang harus dipantau ke aturan yang ada di Indonesia, dan itu saya sampaikan juga berkembang terus ya. Yang terakhir adalah masing-masing yang pulang itu diminta untuk bawa health certificate, yang menyatakan bebas COVID dalam bahasa Inggris selama 7 hari masih berlaku ya Bu Tuan ya. Memang ada. Nah, setelah itu mereka yang bawa semua komplit itu juga akan ada tes tambahan ya, untuk mengkonfirmasi semua suratnya tersebut. Tapi setelah itu mereka akan diperbolehkan keluar dan diminta tetap untuk karantina mandiri gitu ya. Jadi semuanya, bukan hanya yang pelajar, jadi untuk semua masyarakat Indonesia yang saya bilang ABK yang banyak tadi, untuk saya pun juga sama juga gitu. Nah, kalau tidak bawa, itulah yang Ibu tadi sampaikan harus dikarantina di tempat yang sudah ditunjuk gitu dulu ya. Jadi kalau yang tidak, yang misalkan hanya bawa health certificate tapi tidak bawa bebas COVID-nya tidak ada atau sudah lewat dari 7 hari ya harus dites lagi di sana, dites lagi sementara menunggu hasil tesnya itu masuk karantina di tempat yang ditunjuk. Nah, nanti hasilnya plus apa minus, nah itu kan kalau negatif bagaimana, kalau positif, nah itu harus ke rumah sakit gitu. Nah itu ada prosedurnya Bu Sri Tuan. Tapi kami yang bisa kami bantu adalah memberi surat keterangan kalau untuk terutama mahasiswa-mahasiswa yang harus pulang tadi ya. Nah tadi kan sudah ada himbauan memang di masa COVID ini tidak himbauannya itu adalah tidak untuk pulang dulu gitu ya. Jadi saya pikir itu juga himbauan yang berlaku umum juga ya, meskipun himbauan itu khusus untuk mahasiswa, tapi memang situasi seperti ini kan susah pergerakan antar negara itu kan, jadi ada risiko-risiko yang memang bisa terjadi seperti itu, pemeriksaan kesehatan lagi, pemeriksaan lagi gitu. Nah itu yang terjadi sehingga juga untuk memutus mata rantai tadi kan ya. Nah, kecuali memang sudah habis masa tugasnya, Bu, itu ruangnya, sudah habis masa tugasnya, ya memang harus pulang, ya nanti kita kasih surat keterangan aja bahwa memang yang bersangkutan sudah habis selesai sekolahnya dan harus pulang, tapi tetap itu protokol kesehatannya juga harus dipenuhi. Itu Bu Sri Tuan ya, mungkin dari. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya. Siapa lagi nih? Ini Pak Tito, coba Pak Tito. Dari Bon. Ya, sebentar Bon. Pak Tito dulu, Pak Tito, coba. Ini karena. Baik, terima kasih Pak. Pak Tito. Apa kabarnya Pak Toferi? Ya. Mudah-mudahan sehat semua selalu. Ya, saya mewakili masyarakat Muslim Indonesia di Frankfurt, MMI Masjid Indonesia Frankfurt. Di sini juga ada Pak Willy dan beberapa pengurus yang lain. Masih dalam suasana Lebaran, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, khususnya kepada Pak Toferi dan segenap jajaran KJRI Frankfurt. Kami juga mohon maaf lahir batin kepada Bapak-Bapak, Ibu semua, perwakilan organisasi di sini, dan juga khususnya kepada Pak Toferi dan beserta keluarga dan KJRI Frankfurt tentunya, beserta staf. Alhamdulillah dalam situasi pandemi Corona ini, Masjid Indonesia Frankfurt atau MMI sudah sejak awal ya, sebelum pemerintah menyatakan sebaiknya ditutup, kita sudah tutup sejak tanggal 6 Maret sampai hari ini kita masih belum buka. Hal itu tentunya untuk menghindari adanya korban positif COVID-19 dari kalangan WNI. Karena masjid adalah tempat di mana orang Indonesia, khususnya yang Muslim, berkumpul, kan. Terlebih dalam suasana Lebaran dan Idul Fitri sekarang ini. Mungkin demikian, Pak Toferi. Ya, terima kasih, Mas Tito. Ya, tentunya meskipun saya sampaikan tadi kita dekat, tapi tidak bisa berjumpa secara fisik gitu ya. Ya, kami juga menyampaikan selamat Hari Idul Fitri kepada Mas Tito, kepada semua pengurus
dan juga kepada anggota dari masyarakat Muslim Indonesia di Frankfurt, ya. Dan betul, memang pencegahan itu sangat perlu dilakukan karena memang sudah ada juga yang terkena ya, Mas Tito ya, di Frankfurt juga sudah ada, di lingkungan sekitar kita juga, jadi memang ya itu sudah terjadi dan lebih baik kita mencegah daripada nanti kita bertindak setelah terjadinya setelah terkena. Nah, terima kasih Mas Tito. Mungkin dilanjutkan dari Bonn ya, dari Bonn, PMB Bonn ya, Ibu. Dari PMB Bonn. Ya, diperkenalkan Ibu, mungkin sama teman-teman juga biar kenal Ibu dan juga. Ya, saya Ibu Rosmania dari PMB, dan ini ada Ibu Lia juga dari PMB dan juga Retno. Kita ada bertiga, Pak. Ya. Ibu Retno. Ya, Bapak lihat wajah kita. Ya. Bapak ya, selamat Lebaran. Ya. Selamat Lebaran, Pak. Ya, selamat Lebaran sama-sama ya. Bapak izin ya Ibu Rosmania, waktu itu dari tim KJRI Frankfurt sudah sempat berkunjung ke Bonn ya waktu itu, tapi saya last minute saya tidak bisa datang bulan Februari akhir itu ya. Iya. Ya, waktu itu ada warung konsuler yang pertama dan terakhir tahun ini waktu itu. Oh, iya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini yang saya juga mau ketemu Bapak, mau lihat Bapak juga saya sudah pulang duluan. Iya. Dan insya Allah nanti ada waktu yang lebih baik kita bisa ketemu ibu-ibu di Bonn semuanya. Bulan Oktober. Ya. Dan ya, untuk bulan Oktober kita undang Bapak ya. Ya, siap. Tapi semua masyarakat sehat-sehat Bu ya sana? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kiriman maskernya, sumbangan maskernya. Semua sangat betul-betul kita butuhkan, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, Bu Rosmania. Jadi kami memang mencatat di Bonn yang termasuk pertama kami sampaikan bantuan masker dan hand sanitizer memang karena kebutuhan. Jadi waktu itu stoknya juga masih ada. Dan juga kami mencatat di Bonn memang sejauh ini tidak ada masyarakat Indonesia yang terkena COVID, jadi mudah-mudahan tetap sehat selalu kepada Bapak Ibu yang tinggal di daerah Bonn dan sekitar. Ya, amin. Terima kasih ya, Bu Rosmania. Bisa setelah ini ke mana lagi? Mungkin yang Bapak Ibu mungkin yang mau menyampaikan itu ada Nindi sama Tisa sekarang sudah ada situ. Gimana Nindi? Ini udah lama nggak melihat ini. Iya Pak Taweri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Biasanya ke Wisma ini sama Nindi sama Tisa ini ya. Iya, biasanya makan enak Pak, makan rendang, makan banyak. Ya, Nindi sama Tisa ya, pokoknya titip itu ya teman-teman di Gisen, semuanya kan banyak mahasiswa-mahasiswa kita di Gisen, sejauh ini yang saya juga catat insya Allah sehat-sehat semua ya, gitu ya. Insya Allah. Ini ada ketua PPI-nya Pak, Milian Syah. Oh iya betul kan waktu itu udah datang. Ya, silakan kalau mau itu menyampaikan Mas. Milian Syah. Ayo Milian Syah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan semuanya, saya Milian Syah, Ketua PPI Gisen. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya, terus buat Pak Toferi dan jajaran KJRI Frankfurt. Saya mewakili teman-teman PPI dan juga diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata, sikap, atau perilaku yang disengaja maupun tidak sengaja. Izin. Terima kasih Milian Syah ya. Ya, tidak bisa ketemu langsung ya sekarang, tapi kan waktu itu udah sempat datang awal tahun ya waktu itu ya, bulan Januari ya. Untuk sebelum corona gitu ya. Iya. Terima kasih Milian Syah. Dan terus setelah ini siapa yang mau mungkin absen
Mbak Eti atau siapa itu yang saya yang lihat ada mukanya sini aja karena nggak semuanya ada mukanya tuh. Mbak Eti gimana kabar? Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama selamat Idul Fitri dulu untuk Pak Konjen dan keluarga, juga semua staf KJRI dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini. Untuk yang belum kenal, nama saya Eti. Saya di sini mewakili kelompok tari Pesona Indonesia and Friends. Kebetulan yang lain sedang latihan. Ini mungkin sejak COVID memang sebenarnya sebelumnya kan kami selalu latihan seminggu sekali setiap hari Jumat sore. Namun karena memang tidak bisa bertemu lagi alasan keamanan dan COVID, maka kami sekarang sedang break dulu, lalu latihannya pindah secara virtual. Jadi seminggu sekali ada live dari Instagram dipandu oleh beberapa anggota, nanti yang lain latihan di rumah. Tetap keringetan, Mbak. Jadi kalau ada yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau bergabung, kami tetap latihan, cuman formatnya berubah. Ya. Jadi Mbak Eti ini dari Frankfurt ini ya, Pesona Indonesia Frankfurt. Jadi mungkin teman-teman yang di Frankfurt bisa gabung ya. Saya catat ini memang termasuk yang aktif ya, yang cukup aktif sejak terbentuknya tahun kapan ya, Mbak Eti ya? Tahun lalu ya? Kalau Pesona Indonesianya sendiri sih dari tahun 2004 sudah ada. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau yang bahkan yang lahir di sini juga, yang orang tuanya kerja di sini, itu 2004. Cuman kan karena kemudian banyak yang berkeluarga, jadi agak dorman, agak mati suri. Lalu tahun 2018 saya misalnya baru bergabung juga dalam rangka proyek Sendera Tari, itu kami hidupkan kembali, makanya berubah nama sedikit menjadi Pesona Indonesia and Friends. Terima kasih Mbak Eti ya. Jadi memang ini termasuk saya lihat yang cukup aktif ya untuk mempromosikan mempromosikan budaya Indonesia ya, terutama tari-tarian Indonesia. Saya catat di sini dan paling tidak di Munchen juga ya, swadaya masyarakat ini dua-duanya aktif dan sangat baik itu dalam mempromosikan seni budaya Indonesia, dan tentunya ya kami dari KJRI Frankfurt terus mendukung dan mendorong ya keaktifan Mbak Eti dan teman-teman, karena juga sangat membantu KJRI Frankfurt dalam mempromosikan seni budaya Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Eti. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman semuanya ini ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi kalau kondisi baik. Siapa lagi ini? Bu Eva, ayo ada Bu Eva ya? Oh, dari Perkumpulan Melati, mana Ibu Eva? Saya Pak. Ayo Bu Eva. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan, dan khusus untuk Pak Ferry beserta staf KJRI Frankfurt. Mohon maaf, sudah lama sekali saya nggak pernah sowan ke KJRI Frankfurt semenjak perpisahan Bu Konsul Esti. Tapi KJRI Frankfurt selalu di hati saya, Pak, yang terdampar di perbatasan Swiss ini. Iya, saya di sini mewakili teman-teman perkumpulan perkawinan campuran dari 20 tahun yang lalu ya Pak. Dulu namanya Indo MC. Sekarang namanya Melati Worldwide Community, Pak. Jadi teman-teman dari mereka masa pacaran sampai sekarang beranak pinak di sini, terus sudah berganti warga negara dan lain sebagainya. Tapi kebetulan semenjak 2013 saya juga aktif bergabung di Jaringan Kebaikan Indonesia atau Gerakan Kebaikan Indonesia, yang mana ini adalah mitra para diaspora. Jadi konsen kita juga budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi kita saling take and give, Pak. Yang positif dari Indonesia kita keluarkan atau kita adopsi di sini, yang negatif kita tinggal. Begitu juga sebaliknya, kalau kami mudik ke Indonesia, saya juga aktif berperan kepada adik-adik di sekolah-sekolahan, ngasih sedikit mengenai pendidikan karakter, pendidikan bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena ini ada Pak Konsul baru, saya tanya sedikit mengenai visa ya Pak ya. Mungkin Pak Ferry bisa membantu nih, saya bisa bagi ke teman-teman khusus untuk mantan WNI.
Jadi sekarang kan ada itu Pak, ada visa VITAS ya namanya, yang visa izin tinggal terbatas khusus untuk WNI agar mereka tuh bisa menetap di Indonesia. Jadi KITAS atau kitab itu sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011. Yang saya mau tanyakan, karena itu kan perlu sponsor dari tanah air. Sementara nanti dari pihak imigrasi, mantan WNI yang berada di Jerman ini atau di luar Indonesia, mereka akan diberitahu oleh pihak imigrasi. Apakah telex yang dari imigrasi itu harus diambil di KBRI atau bisa juga di KJRI? Itu pertanyaan saya. Itu ya Bu ya, ini pertanyaan seperti ya, saya terus terang tidak bisa menjawab satu persatu untuk hal-hal yang sifatnya khusus ya Bu ya. Ini seperti itu. Jadi nanti kalau bisa Ibu kita hubungi lagi atau nanti ini ada Ibu, sebentar, ini ada Ibu Riris ya. Nanti bisa mungkin dari bagian protokol dan konsuler ya, Ibu. Iya, siap. Sebenarnya ini kan belum lama ya Pak ya, mungkin baru sekitar 2 tahunan sih undang-undang tersebut dan belum teman-teman juga belum banyak yang terinfo. Jadi ini banyak untuk teman-teman yang sudah menjadi ex-Indonesia, terus mereka hanya mau 6 bulan di sini, 6 bulan di Indonesia. Kalau dulu kan setiap 30 hari, perpanjangan visa 30 hari lagi harus keluar dari Indonesia. Nah sekarang dengan adanya visa, kalau tidak salah, visa indeks 318 itu kan ada kemudahan. Jadi mereka tidak harus meninggalkan Indonesia dalam kurun waktu 30 plus 30 hari, berarti 60 hari. Cuma pertanyaannya KJRI ini bisa memfasilitasi telex dari imigrasi Indonesia atau tidak? Atau harus ke KBRI Berlin? Itu pertanyaan saya. Sebentar ya, coba ini Ibu Iris ini dari bagian protokol konsuler ini ya, yang biasa ngurus. Ibu Eva, selamat sore. Selamat sore Mbak Riri. Mungkin saya sedikit memberikan masukan sedikit, kalau tidak lengkap kami akan lengkapi. Intinya jika berurusan dengan telex, jadi harus ada sponsor dari pihak di Indonesia yang akan surat maupun selama berada di sana dan menjadi pihak kerja. Jadi sebaiknya yang bersangkutan bisa melalui sponsor tersebut di imigrasi yang terdekat di Indonesia. Misalnya di Jakarta Timur, ya ke imigrasi Jakarta Timur, dan mengurus dari sana pihak keimigrasi memberikan kepada kami di KJRI, membawahi wilayah yang ada. Kalau misalnya di daerah Ibu ya berarti dikirim ke KJRI Frankfurt. Seperti itu Bu. Berarti KJRI juga oke ya, Bu Riri ya? Ya. Tidak harus ke KBRI? Tidak. Oke. Karena kami dari teman-teman perkawinan campuran dan diaspora ingin membuat suatu skema yang bisa dibaca dengan gampang gitu, biar ini bisa tersosialisasi kepada teman-teman yang sudah menjadi mantan atau ex-Indonesian yang ingin mungkin hanya sekedar mau pensiun atau mau 6 bulan di sini, 6 bulan di sana, seperti itu. Terima kasih Bu Riri dan Pak Ferry atas waktunya. Mudah-mudahan ya, Ibu Eva justru udah ini udah 2 tahun sini nih. Gimana Pak? Saya udah 2 tahun sini, bukan yang baru ini. Ini Ibu Eva di. Enggak, maksudnya saya baru lihat Pak Ferry di sini karena terakhir di Frankfurt itu pas perpisahan Bu Esti. Jadi saya belum ke Frankfurt lagi setelah itu gitu. Jadi tapi lumayan sih Pak. Maksudnya masyarakat Indonesia sih cukup aktif ya, apalagi kayak saya posisinya di perbatasan Swiss, jadi kadang ke KBRI Bern, kadang di KBRI Italia juga saya sangat aktif, terus malah di Frankfurt sendiri menjadi nomor 3 buat saya. Di kota mana? Ibu Eva di kota mana ya? Gimana? Di kota saya mana? Di Waldshut, Pak. Saya di Waldshut.
Oh, di Wasud. Betul. Dan kebetulan 3 bagian negara ini cukup bisa diakses dengan mobil. Jadi kalau teman-teman di Milan mengadakan acara atau di Roma, saya bisa bantu di di Bern juga, di Zurich juga. Jadi itu tempat-tempat terdekat. Iya Bu, Eva, ya terima kasih. Mudah-mudahan tetap aktif ya untuk mempromosikan. Insya Allah Pak, Insya Allah. Kita ya. Terima kasih ya Pak. Ya Bu Eva, nanti mudah-mudahan bisa ketemu. Setelah ini Ibu Titi Sugiyarti ya mau sampaikan sesuatu. Ibu Titi mana gambarnya? Ya itu Ibu Titi. Suaranya Ibu Titi. Tolong di-unmute. Selamat sore, minal aidin wal faizin buat Bapak dan tim dan teman-teman semua, salam kenal. Sebenarnya saya baru di sini di September 2019. Nah, cuman saya istilahnya sedikit punya PR gitu Pak, masalah masalah yang saya jumpai itu restoran di sini, restoran Indonesia di Jerman itu maksudnya nggak terkenal gitu. Terus saya selidiki ternyata zaman dahulu kala orang Thailand, orang Vietnam itu migrasinya ke benua Eropa, ke benua Amerika gitu. Nah jadi mereka itu restoran Vietnam, restoran Thailand itu menjamur di sini, maksudnya cukup terkenal gitu. Nah, kemudian saya kepingin sih, maksudnya juga teman-teman yang lain semuanya, supaya makanan Indonesia itu juga dikenal di sini. Nah, kemudian saya juga merasa gemes gitu, masa sih daun jeruk dan sebagainya tuh dari Thailand gitu, padahal kan di Indonesia juga banyak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini apakah nanti bisa disupport gitu, maksudnya dalam hal ekspor-impor gitu, apakah bisa dibantu, maksudnya tidak melulu lewat Belanda gitu Pak. Ya Ibu Titi, bagus sekali idenya kalau Ibu Titi juga punya inisiatif ingin membuat restoran Indonesia, tentunya hal yang sangat kami support ya. Nanti bentuknya bantuan seperti apa ya nanti bisa dibicarakan langsung aja nanti setelah ini, atau bisa kapan komunikasi dengan KJRI Frankfurt ya, nggak hanya Ibu Titi tapi teman-teman lainnya juga ya, memang kami berusaha membantu gitu ya. Tapi memang saya lihat juga yang penting sustainability-nya ya, bisa sustain. Kalau buat restoran beberapa sini kadang-kadang satu generasi setelah capek atau pensiun juga selesai juga restorannya. Nah memang bagaimana caranya bisa membuat usaha yang juga bisa laku saat ini tapi juga bisa sustainable untuk nggak hanya di saat ini aja tapi di masa-masa berikutnya. Mungkin nanti teknik-tekniknya seperti apa, ada beberapa restoran Indonesia yang ya paling tidak ya memang tidak banyak ya, saya datang sini saya lihat tidak banyak di sini. Ada satu di mana Saarbrücken ya yang saya lihat cukup bisa survive dan cukup baik, di Nürnberg juga ya. Nanti bisa kalau ingin tanya-tanya bisa kami fasilitasi juga Ibu Titi ya, atau siapapun nanti ke teman-teman yang sudah cukup berhasil ya saat ini. Mungkin itu saja dari saya, tapi bisa silakan nanti secara bilateral aja nanti Ibu Titi sampaikan apa idenya, kemudian apa yang bisa kami bantu dari KJRI ya. Terima kasih Ibu Titi. Dan selanjutnya dari Munchen ya, Jeremy mau sampaikan. Halo Pak, selamat Lebaran dulu semuanya buat yang merayakan. Dari München sendiri, kemarin kita udah nyampein juga, makasih yang buat maskernya. Udah sisa sekitar 10 lagi mungkin. Nah, terus lagi mau nge-update website kita, terus nanti kita bakalan masukin buat info lapor diri, terus informasi tentang seputar KJRI Frankfurt juga. Terus kalau buat acara-acara sendiri kita bakalan pindahin online semua sih. Kemarin kita sempat ngadain webinar kayak gitu. Gitu aja sih dari München. Terima kasih Jeremy. Tapi di sana sehat-sehat semua ya teman-teman. Jeremy biasanya kita sejauh ini kita kan di formulir yang buat bantuan masker kita juga kasih pilihan kalau misalnya ada yang
terkena infeksi atau butuh bantuan. Terus sejauh ini belum ada yang minta bantuan atau lapor bahwa ada infeksi sih. Ya, jadi memang ini karena Munchen termasuk paling jauh dari Frankfurt ya, jadi nggak bisa kami sewaktu-waktu juga melihat langsung gitu. Jadi ya dari kami juga mengandalkan teman-teman kayak Jeremy, PPI ataupun juga wakil-wakil masyarakat yang ada di sana ya untuk menjangkau ke warga Indonesia yang ada di wilayah Bayern atau wilayah Munchen dan sekitarnya. Jadi yaitu tolong sampaikan apakah ada yang perlu memang masker atau apa, selama stoknya masih ada kami membantu, ataupun juga memang kesulitan ekonomi karena juga sekarang apakah putus kerja sini atau memang orang tuanya yang di Indonesia mengalami kesulitan, ya kami catat dulu ya dan upayakan tentunya berikan bantuan kebutuhan pokok untuk bisa survival dulu ya untuk teman-teman semuanya. Itu saja Jeremy. Ya Pak, baik. Ya, kita udah sampaikan juga soal yang bantuan ekonomi itu ke teman-teman lewat internal juga. Ya, terima kasih Jeremy. Ya Pak. Ya. Selanjutnya, kalau tadi Pak Willy udah ada suaranya belum Pak Willy? Oh, nggak ada suaranya ya Pak Willy ya. Ya. Mungkin dari PPI itu Bochum Dortmund siapa itu? Ada bagaimana keadaan di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya. Nama saya Mufliul Zakarami, saya dari perwakilan PPI Bochum Dortmund. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat bantuan maskernya, dan mewakili warga Bochum Dortmund dan sekitarnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sejauh ini di Bochum Dortmund semuanya masih sehat, aman. Terima kasih. Ya. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Saka. Jaka ya. Ya, Jaka. Ya. Terima kasih ya. Itu laporan. Ya, sama-sama. Jadi kalau ada apa-apa nanti hubungi, kan kita sudah juga berhubungan ya. Ya. Ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Ya. Catat sih memang sehat-sehat ya di situ, tidak ada yang terkena infeksi COVID ya. Mudah-mudahan bisa selalu jaga kesehatan untuk teman-teman PPI ataupun masyarakat yang tinggal di Bochum area, Bochum Dortmund dan sekitarnya. Ini setelah ini dari Friedrichshafen ini Ibu Wiwin ya mau sampaikan. Ibu Wiwin mana? Ibu Wiwin? Ya, halo Ibu Wiwin Friedrichshafen ya. Suaranya Bu, suaranya. Suaranya di-unmute Bu. Bisa suaranya Ibu? Sekarang sudah bisa Pak? Oke, bisa ya. Sudah. Ya. Sudah bisa dengar ya Pak ya? Sudah, ya, bagus. Ya, oke, ya, udah terima kasih Pak. Silakan Ibu Wiwin, mau menyampaikan. Saya bisa lanjutkan ya Pak ya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Wiwin Kla, saya dari Freunde Indonesiens di kota Friedrichshafen di Bodensee Kreis. Kami masyarakat Indonesia yang ada di daerah Bodensee Kreis dan sekitarnya bernaung dalam satu organisasi yang bernama Freunde Indonesiens. Kami organisasi yang didirikan pada tahun 2017. Sebelumnya adalah 2015 kami berupa Arbeitskreis ya. Kemudian menjadi gemeinnützige Verein, ya, suatu perkumpulan yang non-profit. Tujuan kami adalah mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia yang ada di daerah Friedrichshafen dan sekitarnya. Titik berat kami adalah memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat
Eropa, masyarakat Jerman. Kegiatan yang kami lakukan selama ini adalah merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, ya. Kemudian juga aktif dalam kegiatan Interculturalis Fest di Kota Friedrichshafen yang diadakan selama musim panas setahun sekali. Dan yang menjadi program inti kami itu adalah Kulturtag, yang tahun ini sayangnya tidak bisa diadakan karena masalah pandemi ini, ya. Sebenarnya direncanakan pada tanggal 29 Maret yang lalu dengan kami juga sudah mengundang pihak KJRI Frankfurt dan kami juga ingin mengadakan warung konsuler, tapi ternyata semua dibatalkan. Ya, kami berharap kami bisa tahun depan ya untuk mengadakan acara ini yang tertunda tahun ini. Ya, terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah menyatakan kesediaannya untuk membantu kami untuk menyelenggarakan acara tersebut. Mudah-mudahan tahun depan bisa berlangsung. Ya, terima kasih Bu Wiwin ya. Jadi betul memang program-program. Kira-kira begitu saja. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Jadi program-program kami di KJRI Frankfurt ini memang bisa dibilang hampir semuanya dibatalkan ya. Pada periode setelah terakhir saya sampaikan tadi ke Bonn bulan Februari akhir gitu ya. Nah sampai sekarang, dan kami tidak juga berani menjanjikan ya pada semester 2 nanti seperti apa, apakah akan bisa mengadakan kegiatan di berbagai daerah wilayah kerja KJRI Frankfurt ya, tapi kita lihatlah nanti waktunya jika memang kondisi membaik dan memang secara kesehatan juga dimungkinkan gitu ya untuk mengadakan kumpul-kumpul yang melibatkan cukup banyak warga, ya akan kita adakan, tapi kita prinsipnya tidak akan memaksakan. Memang jika tidak memungkinkan karena ya berbagai analisa yang menyampaikan juga menyatakan kita harus juga menghindari adanya second wave, bahkan dari WHO juga sampaikan menghindari adanya second peak ya. Nah, kita tidak ingin tentunya itu terjadi. Nah, jadi meskipun sekarang sudah ada pelonggaran-pelonggaran, tapi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita juga tetap harus waspada, ya jangan kita terlena euforia dengan kelonggaran yang setelah, karena kemarin dalam 2 bulan kita terkekang, terkungkung dalam rumah masing-masing, kemudian kita tidak alert lagi. Itu ya jadi Ibu Wiwin, jadi kita lihat mungkin kalau tahun ini seperti apa, mungkin tahun depan mungkin lebih realistis mungkin gitu ya. Jadi kita susun aja. Iya. Karena saya juga ingin menambahkan kondisi kami masyarakat Indonesia di daerah Bodensee, alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat walafiat sampai saat ini. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Dan saya juga ingin menambahkan tadi awalnya saya lupa untuk menyatakan selamat Idul Fitri untuk Bapak Ferry dan staf semuanya. Karena saya pikir tadi salurannya terputus atau bagaimana, jadi tidak bisa mendengar tadi saya pikir. Ya, terima kasih Ibu Wiwin ya ucapannya kepada kita semua ya tentunya. Ya saya sudah pernah ya berkunjung ke Friedrichshafen dan tentunya program tersebut sangat baik ya, mengadakan waktu itu Indonesian Night gitu ya, Indonesian Cultural Night, hal yang juga sangat positif untuk kami support. Mungkin apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Sudah kalau tidak ada memang sudah cukup ya, dari kami juga sudah sampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau ya tidak ada lagi, tentunya kami akan tutup halal bihalal online ini. Jadi tadi mungkin sedikit jokes saja ya, meskipun kami sampaikan halal bihalal online, tapi ada juga yang tadi datang ke KJRI Frankfurt ini, ada yang datang. Jadi mungkin ada yang pikir halal bihalalnya halal bihalal betulan di sini. Jadi ketika tadi kita mulai jam 5, ada yang mampir ke sini juga, dipikirnya ada rame-rame di sini, ada open house mungkin di sini, tapi tidak kan waktu awalnya kan disebut ini halal bihalal virtual gitu ya, virtual nanti
mungkin tidak semuanya bisa dimengerti, kita ganti halal bihalal online, sebenarnya lebih mudah, tapi tetap tadi ada yang datang ke sini. Mungkin saking semangatnya itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik semua, sekali lagi kami sampaikan terima kasih ya atas kehadiran secara virtual ya dalam halal bihalal online ini, yang terutama di... Ferry, mau sedikit Pak? Ya, ada yang mau sampaikan? Ya. Dari mana? Ya, mau sedikit aja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari perwakilan PBJ Versus Open Pak. Langsung aja Pak, ke poinnya. Saya pertama-tama mau terima kasih untuk bantuan maskernya. Alhamdulillah udah kebagi semuanya Pak, udah habis. Terus yang kedua, terima kasih juga untuk bantuan sembakonya. Kemarin udah saya publikasi juga di grup internal kami di WhatsApp. Sejauh ini beberapa udah ngisi, udah ada datanya Pak, dan beberapa juga udah kebagian, cuman masih ada sedikit orang juga yang belum kebagian Pak. Mungkin kata yang ngisi juga dia udah dihubungi sama sama KJRI-nya, cuman belum dapat bantuannya Pak gitu. Mungkin udah saya suruh konfirmasi balik lagi sih ke KJRI-nya, suruh email lagi gitu bahwa dia belum dapat bantuan, belum terima bantuannya, sedangkan yang lain udah dapat gitu Pak. Tapi ntar data terbarunya bakal saya update lagi Pak, saya kirim ke KJRI. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya baik, Ari, betul ya. Jadi titip juga di Kaiserslautern ini cukup banyak ya mahasiswa Indonesia dan juga terutama mahasiswa baru Indonesia ya, mereka yang masuk Studpol gitu ya. Saya dengar yang terakhir ini ada beberapa puluh yang masuk ke sana ya. Tolong lapor dirinya diingatkan ke mereka yang baru-baru itu, dan juga titip juga saling bantu ya itu Ari ya, terutama ya saya kepada adik-adik yang baru datang dari Indonesia, mereka mungkin baru lulus SMA sana ya, di sini mereka tidak banyak kenal lingkungan, tolong Ari dan teman-teman di BPI juga tengok-tengok mereka ya, yang adik-adik yang masih baru, dan juga bagaimana kelanjutan setelah Studpol nanti ya, kalau bisa dibantu juga sehingga mereka bisa masuk di universitas di sini. Jadi kalau mengenai bantuan-bantuan tadi ya nanti silakan aja dihubungi lagi setelah ini ya, Ari, kalau masih ada yang dibutuhkan, dan kami juga masih ada stoknya sini. Tadi makanya saya sampaikan semua kebutuhan dicatat dulu di KJRI, nanti mana yang paling membutuhkan itu yang menjadi prioritas dari saya, dari KJRI untuk diberikan bantuannya. Ya. Tadi ada beberapa, silakan disampaikan setelah ini aja ya, Ari ya. Itu mungkin dari... Atau Ferry, ya. Apakah Pak Willy sudah bisa dihubungi? Saya kangen dengan beliau loh. Pak Willy, bentar, tapi... Paling tidak 1-2 menit. Iya, silakan Pak Willy. Kalau tadi suaranya ditunggu-tunggu tidak keluar juga ya. Ini kayaknya mungkin ada... Selalu menjadi inspirasi itu Pak, beliau. Iya, Ibu. Oh, Pak Willy udah hilang, udah hilang. Oh iya. Ya, sudah keluar. Oh, ya malum Pak. Ya. Tidak apa-apa. Ya, Pak ya. Jadi demikian teman-teman, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya ya, halal online kita ini ya. Jadi tadi sudah juga dari saya menyampaikan, dan dari masing-masing juga sudah memperkenalkan dan mengupdate keadaan masing-masing. Jadi kami harapkan silaturahmi ini dapat terus berjalan ya, dapat berlangsung. Jika ada hal-hal yang khusus tadi, pertanyaan khusus tadi, ada yang dari Ibu Eva, dari mana Ibu Titi, yang restoran ataupun bantuan, silakan tanyakan langsung aja nanti ya ke KJRI ya, jika ada yang tidak jelas silakan. Dan dari kami sekali lagi untuk jaga kesehatan, jaga diri dalam kondisi yang kadang-kadang kita tidak tahu karena uncertainty-nya cukup tinggi ini ya, bukan nggak cukup, sangat tinggi. Kebijakan yang dikeluarkan sekarang mungkin tidak tepat untuk minggu depan, untuk bulan depan gitu ya. Kalau lihat peraturan berubah ya, karena memang ini tidak pernah terjadi ya, krisis yang seperti ini ya, mungkin 100 tahun lalu terjadi, tapi yang seperti ini dengan skala yang seperti ini tidak pernah terjadi. Jadi policy kebijakan dari masing-masing negara, dari Indonesia sendiri juga mungkin terlihat sangat dinamis gitu, direvisi lagi, itu memang harus diikuti. Jadi silakan mengikuti kebijakan lokal di sini,
Jerman, kebijakan dari pemerintah Indonesia, dan juga mengikuti sosial media ataupun website dari KJRI Frankfurt ya. Itu harapan kami, dan kami harapkan tentunya masyarakat semua dapat menjaga kesehatan dan dapat sehat-sehat selalu di masa sulit ini. Dan demikian mungkin itu penutup dari saya, dan sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan kami harapkan kerjasama yang sudah baik ini dilakukan selama ini dapat terus berjalan di masa mendatang. Jika ada hal spesifik, silakan hubungi kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya tutup ya halal bihalal online kita pada sore malam hari ini. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, hari Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih banyak, Pak. Terima kasih Frankfurt. Hari. Thank you. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Jaga kesehatannya Pak. Jaga kesehatan di Frankfurt semua. Wah, ya betul. Penting ini. Penting. Stay healthy. Ya. Terima kasih. Jaga kesehatannya Pak. Semua di situ. Bapak. Ya. Dadah. Bye. Suwun. Assalamualaikum. Kayaknya nggak mau pisah ya. Udah lama nggak ketemu. Ya. Bisa dilanjutin nanti. Nanti ya. Pak Wiwin. Pada dibayar dulu ya. Ya, habis orang Indonesia kan biasanya suka ketemu, ini sekarang nggak pernah ketemu. Iya. Oh, Ibu Lina ya? Iya Pak, saya terlambat Pak tadi pulang kerja. Tadi tidak halo tadi Ibu Lina. Iya, sekarang aja bisa bilang ya Pak. Kita bisa. Ya, orang kedua. Ya, kita dari Batak Diaspora juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kalau saya tinggalnya di Grevenwisba, memang nggak jauh dari Frankfurt, tapi kita ini benar-benar daerah kita ini di lockdown itu kemarin Pak. Karena kita di sini banyak yang terinfeksi, seminggu sebelum terjadinya itu hampir 30 orang. Ya, padahal ini daerah kecil ya di puncak, bisa bilang ini puncaknya Frankfurt, tapi kita itu terinfeksi 30 orang waktu itu di sini karena pejabat di sini itu ada mengadakan perayaan ulang tahun besar-besaran. Nah, dia undang tamu dari mana-mana, jadi kita di yang daerah kita itu benar-benar kita di lockdown. Jadi sampai sekarang pun juga kayaknya kita masih ketakutan. Kalau mau ketemu orang, cuma kita bisanya pergi kerja, pulang, setelah itu udah cukup. Masih sepi ya, Bu Lina itu ya? Jadi masih hati-hati ya, masih sepi, orang-orang masih sepi. Kita di sini masih sepi Pak, masih sepi banget. Karena kita belum berani juga pada keluar, ya paling cuma belanja. Iya. Ya, orang ngirain. Bu Lina, di sini sudah harus Bu Lina di kota ini. Takut sendiri kita jadinya. Iya Pak, kita di sini juga kalau orang pikir kita itu nggak ada kena apa-apa ya, padahal di sini itu terinfeksi banyak juga. Itu yang akibat yang itu dia buat party gitu, ada pejabat setempat membuat party ya undang orang-orang dari mana-mana gitu. Iya Bu Lina, jaga kesehatan ya Bu Lina kalau gitu ya, hati-hati. Betul itu yang tadi saya sampaikan juga, ya jaga jarak ya, kalau nggak perlu mungkin ya jangan keluar dulu kita ya. Dengan ikut-ikutan yang euforia orang pada bebas keluar setelah terkungkung selama 2 bulan ini, ya tetap harus kita benar-benar memang terkurung, padahal tempat kita ini sepi banget sampai sekarang itu memang belum bisa dibilang ini kayak kampung desa kecil gitu ya Pak, tapi sepinya minta ampun gitu. Ini biasa saya kasih tunjuk deh desanya itu sepi. Hampir nggak ada orang yang keluar-keluar daerah kita ini. Iya. Sama lah di tempat saya juga, Bu Nurlina. Oh iya. Tapi kalian nggak ada terinfeksi kan? Kami ada. Gitu. Enggak, di kampung kami ada 3, tapi puji Tuhan semuanya sudah sembuh. Betul.
Ya, hati-hati Bu Lina, apalagi kalau di situ banyak yang terinfeksi ya, gitu ya. Itu biasanya kan menjadi daerah yang diwaspadai, gitu ya. Daerah yang diwaspadai. Dan jangan sekarang. Pak Toferi, ya? bolehkah saya bertanya sedikit sebelum Pak Toferi meninggalkan tempat? Saya ini lagi sedih sebenarnya Pak, karena ada 14 runner dari Indonesia yang saya urus untuk ikutin Berlin Marathon. Ternyata Berlin Marathon di-cancel. Terus padahal tadinya niat saya kalau misalnya sesuai jadwal itu kan tanggal 26 sampai 27 September. Saya tuh pingin bawa para runner itu ke KJRI untuk sowan sebelum mereka lanjut ke Italia begitu. Apakah kira-kira Bapak berkenan jika dijadwalkan mungkin jadwal kedua ya Pak ya? Saya nggak tahu kapan dari pihak Berlin Marathon belum ada ngasih email. Katanya pertengahan Juni apa akhir Juni begitu mereka akan kasih email konfirmasi apakah dijadwalkan ulang di tahun ini atau benar-benar ditiadakan dan tiket tetap bisa berlaku untuk tahun depan karena itu kan event tahunan mereka begitu. Selama ini belum pernah ada loh Pak, saya lihat yang di 20 tahun lebih saya dengan KJRI Frankfurt runner singgah ke KJRI gitu deh, indoor runner gitu. Silakan Ibu Eva ya, silakan kalau misalkan ada runner yang di sini dibawa masker di KJRI Frankfurt bisa, tapi saya nggak tahu apakah nanti tetap on atau tidak ya Berlin Marathon ya. Kalau yang saya dengar dari memang banyak event di cancel ya, tapi di sini fix di cancel fix Pak. Fix di cancel ya, Frankfurt bukan masih on misalkan sini ya. Kita biasa tahun lalu ikut Museum Oktoberfest ya sini ya, festival besar di Frankfurt. Nampaknya di cancel juga ya gitu ya Bu, itu ya di cancel juga sih. Event yang kita ikuti juga udah most likely di cancel memang sini, kecuali itu aja Frankfurt Book Fair yang saya dengar sampai sekarang masih on gitu ya. Tapi silakan Ibu nanti boxingnya ataupun siapa ada teman-teman. Biar cuma 10 menit Pak singgah di depan Zeppelin Ale gitu. Ini loh KJRI Frankfurt gitu. Kalau menang lagi Bu. Kalau menang ditraktir deh. Enggak lah. Ini Pak buat apa refreshing gitu bahwa sebenarnya di Indonesia itu runner juga banyak yang aktif gitu dan kebetulan 14 orang dari mereka 7 orang yang ada itu masih ada menyisakan sedikit waktu untuk berkeliling di sini. Kalau yang 7 orang hanya mengikuti Berlin Marathon terus mereka kembali ke Indonesia begitu. Jadi ya mudah-mudahan saya juga sudah ingin sekali hidup normal gitu ya, karena sebenarnya Idul Fitri ini saya di Indonesia Pak, cuma karena corona jadi jadwal saya bersharing kebaikan dengan adik-adik SMP, SMA semuanya gagal total. Nggak apa-apa lah Pak, yang penting semuanya sehat. Iya, demikian. Semua ada waktunya Bu Eva. Ya. Gimana? Semua ada waktunya. Betul. Mungkin Ibu Lina, kalau Ibu Lina sih dekat itu nanti bisa ketemu lagi, insya Allah ya di sini. Tapi Ibu Eva dan juga semuanya, jadi ya kita sudahi. Tapi silakan nanti kalau kondisi sudah normal mau mampir lagi ke KJRI Frankfurt, tidak ada event khusus pun juga silakan mampir lagi ya ke sini. Nggak perlu khusus Pak, yang penting singgah dari saya gitu. Iya. Kita juga kalau ke Frankfurt ada apa-apa itu ada Vermit kok Bu Eva, ada Bu Teti. Bu Nurlina, waktu terakhir saya sharing di KJRI Frankfurt tentang kewarganegaraan ganda itu yang jualan pempek siapa ya? Saya lupa. Ya, ditanya khusus itu udah lupa mungkin itu siapa itu. Karena waktu itu saya pernah jadi pembicara di KJRI Frankfurt gitu, terus pesen pempeknya lupa Pak, jadi uangnya dikembalikan ke saya gitu. Terus pas saya coba, teman yang beli itu enak sekali gitu. Nanti di Facebook ya, lanjut ya. Oke, mohon maaf Pak Toferi, inilah warga-warga Bapak ini. Bisa menyuguhkan pempek ini soalnya nih Ibu Eva. Gimana Pak? Nggak bisa ngasih pempek nih sekarang. Oh, saya bisa ngasih Bapak buku sama lukisan pameran dari Indonesia, karena dulu saya pernah ngadakan pameran di Kota Waldshut dan kebetulan itu dari
fotografer Indonesia yang itu sih saya tidak akan bilang itu sisa-sisa foto ya Pak ya, itu tetap indah dan eksotik buat saya dan lumayan sukses karena wali kota Walsud waktu itu juga membuka pameran foto tersebut, dan saat ada pameran foto tersebut juga ada launching buku dari Jaringan Kebaikan Indonesia yaitu Surat dari Rantau, dan di tanah air waktu itu peluncuran buku dihadiri oleh Pak Teten Mas Duki sebelum jadi menteri, waktu itu masih staf sus gitu. Jadi ya lumayan Pak, Indonesia tuh semakin dikenal di luar negeri gitu ya, dan kayak saya posisi yang benar-benar terjepit gitu karena saya nggak tahu, saya mau konsen ke KJRI Frankfurt, saya dekat juga dengan Dubes Mulyaman di KBRI Band gitu, dan saya juga lumayan dekat dengan almarhum Pak Agus Parengkuan di Roma gitu. Jadi ya sudah, dunia saya gitu. Mudah-mudahan KJRI Frankfurt atau KBRI Berlin mengakui lah sama Pak Hafaz juga. Kami satu grup di Indonesian Integrated waktu sebelum diaspora tercetus gitu. Jadi ya saya hanya manusia kecil yang kemana-mana aja begitu Pak. Ya Bu Eva, bagus sekali inisiatifnya. Silakan nanti mungkin bisa ketemu lagi kalau kondisi membaik, nanti Bu Eva bisa Pak. Ya. Baru mau peluncuran buku, mau lukisan, mau fotografer, mau seni budaya ya, banyak lah yang bisa kita ekspor. Betul. Ya, itu dulu mungkin ya, Ibu ini ibu-ibu semua nih, ibu-ibu semua ini. Terima kasih banyak. Ibu-ibu semua, terima kasih banyak Pak Toferi, minal aizin wal faizin, salam sehat dari Walsud. Terima kasih KJRI Frankfurt semuanya.